Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan hari ini Sabtu 4 Juni 2022 berjudul Jangan Bermuka Dua. Bahan bacaan kita terambil dari Injil Matius 27 ayat 46. Demikian bunyi firman Tuhan. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara seringkali mendengar bahwa seruan Yesus sebagaimana firman Tuhan yang tadi saya bacakan terjadi karena Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus untuk seketika lamanya meskipun bukan untuk selama-lamanya. Tentu yang harus saudara pahami bahwa ini tidak berarti Yesus benar-benar terpisah dengan Allah. Yang terjadi adalah Yesus rela meneguk cawan kemarahan Allah atas dosa manusia yang ditimpakan kepadanya supaya saudara tidak pernah lagi harus meneguknya. Inilah yang terjadi saat Allah memalingkan mukanya dari Yesus di atas kayu salib. Lalu apa implikasinya firman Tuhan ini bagi hidup saudara? Alkitab menerangkan bahwa mendapatkan muka Allah adalah berkat tertinggi bagi setiap orang percaya. Itulah sebabnya Allah menyuruh Musa untuk memberkati umat Israel dengan berkata, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Yesus merasakan kehilangan muka Allah agar saudara dan saya di dalam Yesus selalu mendapatkan wajah Allah. Karena Allah Bapa memalingkan mukanya dari Yesus di atas kayu salib, maka saudara tidak perlu lagi bermuka dua, cari muka, atau kehilangan muka. Di dalam Yesus Kristus, saudara memiliki muka Allah yang jauh lebih signifikan daripada muka saudara sendiri, muka kolega, muka bos di kantor, muka mertua, muka follower di Instagram, atau muka siapapun di seantero dunia ini. Jadi untuk apa lagi saudara khawatir dan merasa insecure, lalu bersusah payah, bermuka dua, cari muka, dan sangat khawatir kehilangan muka. Banyak orang bermuka dua karena ingin memberikan kesan tertentu kepada orang lain. Misalkan supaya terlihat tegaslah, terlihat rajinlah, terlihat okelah, dan sebagainya. Makanya tidak heran banyak orang terjebak dengan skenario takut kehilangan muka. Karena yang dipentingkan adalah dihormati, disegani, dipuji, dan diterima. Bagi orang yang demikian, opini dan persepsi orang lain itu begitu penting. Ketika dipuji, bisa saja dia melambung tinggi. Tetapi ketika dia dikritik, dia jatuh menggelepar. Celakanya, orang yang bermuka dua, orang yang cari muka dan kehilangan muka, tanpa sadar, level kebahagiaannya ditentukan oleh orang lain. Kalau sudah begini, ya ambiar hidup mereka. Saudara, ketika di dalam Yesus saudara memiliki muka Allah Bapa, maka mulailah belajar untuk tidak terlalu ambil pusing tentang opini dan persepsi orang lain terhadap saudara. Tentu hal ini tidak berarti bahwa saudara tidak peduli dengan apa yang mereka katakan. Tetapi jangan sampai saudara dikontrol oleh persepsi dan opini mereka. Cukuplah di dalam opini dan persepsi Kristus bagi hidup saudara, di mana Dia telah sepenuhnya dan selama-lamanya menerima saudara dengan mati tersalib bagi saudara, bahkan saat saudara masih menjadi musuhnya. Inilah kebenaran Injil yang harus saudara hidupi. Karena Injil, opini orang lain menjadi tidak penting. Tetapi demi Injil, opini orang lain menjadi sangat penting. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami supaya kami sungguh menyadari dan mempraktikkan kebenaran firman Tuhan ini. Kami menjadi orang yang menilai diri kami berdasarkan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam hidup kami. Bukan dari opini atau persepsi orang kepada kami.
Kami tahu ini penting, kami tahu ini berguna, tetapi seringkali kami jatuh karena kami dikontrol olehnya. Ampuni kami Tuhan. Mulai saat ini kami mau sungguh-sungguh menghidupi akan Injil ini di dalam hidup kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang mencari muka, orang yang takut kehilangan muka, atau orang yang bermuka dua. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.